Yang paling memalukan adalah cerita-cerita berita-berita ini sekarang sudah mendunia, sudah menjadi rekor dunia, dan itu akan selamanya menjadi sejarah buruk bangsa Indonesia, menjadi sejarah buruk persepak bolaan nasional kita. Selamat malam semuanya. Berita duka terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang ternyata menyebar dengan cepatnya. Hanya dalam hitungan jam, hampir semua klub besar di Eropa mengucapkan bela sungkawa. Dan dari sekian banyak pertandingan yang mereka gelar kemarin dan hari ini, hampir semuanya melakukan hening cipta untuk Malang dan Indonesia. Sebagai sesama manusia, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kepedulian mereka. Tapi sebagai bangsa, sebagai negara Indonesia, dari cerita dan berita ini benar-benar mempermalukan negara dan bangsa Indonesia. Apalagi kalau kita baca berita-berita dari media-media asing, terutama dari media di Inggris sana gitu ya. Itu beritanya sangat-sangat menyudutkan bangsa Indonesia. Tapi lebih buruk dari itu, kita tidak bisa membantah. Karena dari semua berita yang mereka muat, memang adalah bagian dari fakta sejarah yang terjadi di Indonesia. Mereka bilang rivalitas antar supporter di Indonesia memang sekeras dan sekejam itu. Cerita soal supporter mati di stadion atau terjadi kerusuhan ini bukan yang pertama. Ini sudah terjadi berkali-kali dan ini menjadi masalah yang sangat-sangat pelik dan susah untuk diselesaikan dari sejak lama. Dari berita-berita ini gitu ya, kita benar-benar malu sekali. Ya malu karena kita ternyata seburuk itu. Dan di luar itu, mereka menjadi bingung juga ternyata ketika tahu bahwa supporter yang meninggal dunia ini bukan pertarungan atau bukan kerusuhan antar supporter. Karena pertandingannya hanya dihadiri salah satu klub pendukungnya gitu. Jadi sampai terjadi kerusuhan yang sebesar ini benar-benar konyol dan mempermalukan negara dan bangsa Indonesia. Saya terus terang gak bisa berkata apa-apa gitu kepada Arema Malang atau pendukung Arema yang sampai hari ini merasa tidak bersalah dalam peristiwa ini. Kalau kalian tidak mau disalahkan dan merasa bahwa semua yang kalian lakukan sudah benar, maka saya ucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah mencoreng nama baik bangsa Indonesia, dan ini dampak dan efeknya mungkin akan lama, tapi kita harapkan segera selesai secepat-cepatnya. Dan kalau bagi kalian yang mengatakan bahwa tidak ada sepak bola seharga nyawa, itu adalah omong kosong belaka kalau kalian tidak mau menekan dan mendorong agar Arema segera dibubarkan dan menjadi klub terlarang di Indonesia. Karena pada faktanya hari ini 174 orang, 174 nyawa hilang. Dan itu bukan tentang satu nyawa, ini tentang ratusan nyawa hilang. Jadi kalau masih ada pembenaran dan pembelaan kepada Arema, maka mungkin kalian tidak mengerti terkait maksud dari tidak ada sepak bola seharga nyawa. Karena tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah dari semua yang kalian lakukan. Dan sebagai bangsa Indonesia yang dipermalukan, yang sangat-sangat malu gara-gara peristiwa atau tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang ini, yang terjadi kepada pendukung atau supporter Arema, yang paling berdampak atau dipermalukan selain bangsa Indonesia atau negara secara keseluruhan, yaitu yang paling menyedihkan adalah Presiden Jokowi. Karena beliau membangun bangsa ini terkenal sangat-sangat baik di kancah internasional, dinilai bagus prestasinya gitu ya, mampu mengatasi pandemi, mampu mengatasi inflasi ketika negara-negara lain sangat kesusahan karena dampak pandemi. Lalu kemudian pembangunan infrastruktur juga sangat-sangat cepat sekali dibangun di era Presiden Jokowi, dan bahkan di Malaysia Presiden Jokowi itu menjadi idola oleh banyak warga, dan bahkan banyak dari mereka berdoa semoga suatu saat di negara mereka ada sosok yang sama persis seperti Jokowi di Indonesia. Dan dari cerita ini, dari semua cerita positif tentang Indonesia dan Presiden Jokowi, semuanya dicoreng oleh satu tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Dan semua itu terjadi oleh siapa? Oleh Arema Malang. Jadi dalam kesimpulan saya, Presiden Jokowi sebagai presiden, beliau sudah bekerja siang malam 24 jam untuk membangun citra yang sangat-sangat positif untuk bangsa Indonesia, membangun
negeri ini membangun mental masyarakat di Indonesia gitu ya, untuk dipamerkan ke kancah internasional, tapi kemudian hari ini semua yang kita bangun itu dicoreng oleh satu tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Presiden yang membangun, rakyatnya yang merusaknya sendiri. Jadi ketika Presiden Jokowi memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Liga 1 selama 1 minggu, itu sama sekali bukan sebuah sikap yang menunjukkan bahwa beliau kecewa, tapi lebih kepada sebuah ketegasan agar kita sama-sama ikut berbelasungkawa, ikut sama-sama berduka dalam seminggu ke depan. Dan beliau juga saya lihat dari Instagramnya, meskipun dikecewakan sedemikian rupa oleh warganya sendiri, beliau sama sekali tidak menyalahkan tindakan anarkis supporter Arema Malang. Beliau hanya bisa mendoakan kepada semua korban, dan atas nama bangsa dan negara beliau mengucapkan bela sungkawa dan bersedih atas kejadian ini. Jadi mungkin atas kecintaan Presiden Jokowi kepada rakyatnya, termasuk masyarakat Malang, beliau tidak sampai hati untuk menyalah-nyalahkan supporter Malang. Tapi saya bukan Presiden Jokowi, saya adalah warga Indonesia, dan saya melihat berita-berita dari media asing benar-benar menyudutkan bangsa Indonesia, dan itu semua kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan banyak pihak. Kesalahan pengelola liga, panitia pelaksana, kesalahan aparat penegak hukum, aparat pengamanan, kesalahan Arema sendiri, dan kesalahan para pendukung dan supporternya. Karena dari kejadian ini, kita belum tahu sanksi FIFA yang akan dikenakan kepada Indonesia. Dan itu kalau sampai terjadi, maka itu akan merugikan banyak orang yang sebenarnya tidak sama sekali terlibat dalam peristiwa ini. Timnas tidak ada hubungannya dengan ini. Klub-klub lain di Indonesia, termasuk Persebaya, tidak ada hubungannya dengan ini. Tapi kita semua diancam, dalam ancaman akan mendapatkan sanksi. Sehingga terbayang nggak? Presiden Jokowi membangun stadion di mana-mana, termasuk di Papua, di Stadion Lukas NMB. Itu juga yang bersangkutan sekarang kena kasus korupsi. Itu double kesedihannya gitu ya. Kita terancam sanksi, terus namanya tersangkut kasus korupsi. Jadi dari sekian banyak stadion yang kita bangun, yang kita perbaiki, kalau sampai terjadi pemberian sanksi oleh FIFA, maka semua pembangunan yang kita lakukan selama bertahun-tahun itu mungkin harus kita anggurkan dan tidak bisa kita gunakan. Dan sekali lagi, kalau kita bertanya siapa yang salah dalam hal ini, ya siapa lagi? Semua orang yang terlibat dalam pertandingan Persebaya versus Arema kemarin, termasuk supporter dan pendukung Arema sendiri. Dan bagi keluarga, bagi banyak orang, bukan hanya keluarga yang kehilangan saudaranya atau orang tersayangnya dari 174 orang yang meninggal dunia itu, mungkin kita semua gitu ya, kalau saya baca komentar-komentar teman-teman di media sosial, sudah banyak yang tidak suka atau antipati dengan sepak bola. Dan ini menjadi kabar buruk bagi bangsa Indonesia, karena selama ini sepak bola selalu menjadi magnet untuk masyarakat Indonesia berkumpul di satu titik dan mendukung timnas Indonesia. Tapi kalau sekarang masyarakat mulai jengah, mulai tidak peduli, mulai takut untuk datang ke stadion, yang dirugikan adalah sekali lagi kita semua, bangsa Indonesia. Dan buat Arema dan kepolisian setempat, kepada semua panitia pelaksana, saya pikir kalian harus segera mengambil tindakan untuk mengundurkan diri atau meminta maaf atau membubarkan diri, terutama dari panitia liga, agar kita punya satu tanggung jawab atau kita punya satu kepercayaan bahwa ketika sesuatu terjadi, peristiwa atau tragedi terjadi, masih ada orang yang mau ikut bertanggung jawab dari tragedi tersebut. Ya karena kalau tidak ada yang mau mundur, tidak ada yang mau dihukum dari kasus ini, maka ini akan merugikan semua pihak, semua klub sepak bola dan sepak bola itu sendiri di Indonesia. Padahal gitu ya, padahal sepak bola di Indonesia ini kan terdiri dari banyak orang, banyak klub, banyak pemain. Saya terus terang sedih sekali melihat komentar-komentar orang-orang yang mengatakan lebih baik tidak ada sepak bola di Indonesia, lebih baik disanksi 20 tahun, 30 tahun tanpa sepak bola di Indonesia daripada terjadi kerusuhan dan membuat banyak orang meninggal dunia seperti ini. Di satu sisi saya setuju dengan itu, tapi di sisi lain
Ini kan industri, ini kan nasib, profesi tentang banyak orang. Sepak bola itu tentang industri, bisnis, dan profesi. Kalau semuanya mau ditutup, semuanya harus dihentikan, ya kita nggak siap gitu. Bagaimana nasib orang-orang yang selama ini menggantungkan dengan sepak bola Indonesia? Bahkan dengan sanksi FIFA saja, rasanya kita nggak siap gitu. Tapi ya di luar itu, di luar sanksi yang mungkin akan kita hadapi atau mungkin tidak akan ada sanksi, kita nggak tahu gitu ya. Ya kita harapannya nggak ada, tapi kayaknya itu nggak mungkin, pasti ada gitu ya. Yang paling memalukan adalah cerita-cerita berita-berita ini sekarang sudah mendunia, sudah menjadi rekor dunia, dan itu akan selamanya menjadi sejarah buruk bangsa Indonesia, menjadi sejarah buruk persepak bolaan nasional kita. Dan saya nggak tahu bagaimana cara membalasnya dan bagaimana caranya memperbaikinya gitu ya. Cara memperbaiki apa yang sudah terjadi ini. Tapi yang saya tahu, agar supaya 174 orang tidak meninggal dunia secara sia-sia, maka kita harus benar-benar berbenah. Maka kita harus benar-benar memperbaiki kualitas sepak bola nasional kita terkait aturan supporter, terkait aturan manajemen dan klub, agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena muncul isu bahwa terjadi pengurangan anggaran untuk keamanan dan sebagainya, dan ya masih menunggu investigasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Tapi semoga saja bukan itu yang terjadi. Dan kalaupun memang benar terjadi penghematan di sana-sini untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya supaya rating TV-nya tinggi karena dipaksa tampil atau tayang jam 8 malam gitu ya. Ya semoga ke depan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk saling berbenah dan memperbaiki diri. Kalau tidak diperbaiki, kalau persepak bolaan Indonesia tidak berkembang ke depannya, maka 174 orang itu meninggal sia-sia, dan itu sangat-sangat memalukan, lebih memalukan dari kondisi Indonesia hari ini yang sedang diberitakan, digoreng oleh banyak media asing. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.